dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam pertemuan virtual pada hari ini dalam acara orientasi akademik pendidikan profesi guru Daljab Angkatan 2 tahun 2021 LPTK UINSU Sumatera Utara. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk acara kita yang pertama adalah kata sambutan sekaligus pembuka acara kegiatan perkuliahan pendidikan profesi guru dalam jabatan untuk guru PAI dan madrasah tahun 2021 LPTK UINSU yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yaitu Bapak Dr. Mardianto MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sembari salat bertangkai salam sama kita persembahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu Bapak yang saya hormati, rekan-rekan pengelola PPG Fakultas Medan. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik pada kegiatan ini. Bahwa kegiatan PPG ini adalah amanah dari negara kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Sumatera Utara Medan untuk memberi layanan terhadap sebagian guru-guru yang diamanahkan kepada kami, di mana perkuliahan ini PAI pendidikan agama guru PAI guru pendidikan agama Islam dan guru madrasah yang akan berlangsung pada tahun 2021 ini sejak bulan Agustus September nanti sampai semuanya harus berakhir pada bulan Desember tahun 2021. Ibu Bapak yang saya hormati, amanah dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 itu sudah 16 tahun yang lalu tentang bahwa seorang guru harus memiliki profesional. Syarat untuk mendapatkan profesional maka dia mendapat pendidikan tambahan. Pendidikan tambahan yang dikelola oleh pemerintah salah satunya adalah program PPG untuk guru dalam jabatan. Artinya guru itu sudah menjabat, begitu ya. Untuk kegiatan ini sendiri kami menyiapkan beberapa perangkat, salah satunya adalah layanan terkait dengan LMS, Learning Management System, yang memberi pola bagaimana interaksi antara kami sebagai pembimbing, dosen, pembina, kepada mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan ini. Kami berharap mahasiswa dapat mengikutinya dengan cara sungguh-sungguh, mudah-mudahan semua peserta ini dapat mengikuti dengan baik dan dapat menyelesaikan seluruh tugas-tugas akhirnya mencapai tujuan. Ya, doanya mungkin bisa lulus semua. Ibu Bapak yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa seorang guru ini kalau dia mengajar hanya untuk satu murid, pahalanya mungkin sebesar murid. Kalau dia mengajar untuk satu kelas, kebaikannya hanya sebesar kelas tersebut. Niatkan Bapak Ibu, mengajarlah, mendidiklah untuk generasi yang akan datang. Itu kebaikan dan pahalanya tak terhingga, tak ternilai oleh waktu dan zaman. Niatkanlah hari ini untuk menambah pengetahuan, niatkanlah ikut PPG ini untuk umat dan bangsa, bukan sekedar sertifikat tanda kelulusan. Kalau sebuah niat yang baik dilakukan, mudah-mudahan setiap setiap tugas, bahkan setiap napas yang Bapak Ibu berikan kepada kegiatan ini akan bernilai ibadah.
Dengan cara seperti itu kesehatan akan diberikan oleh Tuhan. Kita semua akan mendapat kebaikan sehingga apa yang kita lakukan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Atas kerjasama semua ini saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Kepada Pak Haji Rusman, MA PhD, Mem Mary Salmia M. Hum, dan rekan-rekan Pak Miji, serta panitia dan seluruh dosen, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama ini. Selamat mengikuti kegiatan PPG ini. Mudah-mudahan tujuan kita dapat tercapai sebagaimana yang kita inginkan. Seraya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mengucapkan Ulumul Quran untuk memulai kegiatan ini. Pembacaan Ulumul Quran kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Mardianto MPD selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan telah membuka sekaligus memulai perkuliahan program profesi guru dalam jabatan untuk guru PAI dan madrasah tahun 2021 angkatan kedua. Acara selanjutnya adalah pengenalan aplikasi Learning Management System atau LMS untuk pembelajaran online dalam perkuliahan PPG Daljab. Untuk kegiatan ini akan disampaikan oleh Bapak Zulkarnain M.Com. Kepada Bapak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Bapak Dekan FITK, Bapak Mardianto, dan Ketua PPG, Bapak Haji Rusman, Ibu Sekretaris, dan teman-teman panitia. Di sini seperti agenda yang disampaikan oleh moderator. Maaf Pak, suaranya kurang jelas Pak. Cek, sudah jelas Pak? Sekarang sudah jelas? Alhamdulillah sudah Pak. Oke. Agak pelan aja Pak. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk agenda berikutnya ini adalah pengenalan LMS, yaitu Learning Management System. Bahasa sederhananya, aplikasi yang akan kita gunakan dalam pembelajaran PPG untuk gelombang kedua. Sebelum saya mengenalkan apa itu LMS, sedikit saya himbau kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung ke grup Telegram untuk guru PAI dan guru madrasah. Di grup Telegram tersebut sudah di-share nama-nama beserta kelasnya, kemudian akun, nomor akun, dan password, yang mana itu nanti digunakan dalam pengoperasian LMS atau pembelajaran kita secara online ke depannya. Jadi bisa sekalian dicek ataupun bisa sekalian nanti dilihat supaya Bapak Ibu sekalian mengingat akun masuknya, nomor akunnya, dan password, karena itu sangat penting ya dalam pengoperasian LMS ke depannya. Untuk
guru madrasah khususnya, nomor akunnya itu nomor NPK dan password page ID, ya. Page ID Bapak Ibu sekalian sebagai password untuk guru madrasah. Kalau guru PAI sudah tertera di file PDF yang di-share di grup Telegram. Nah, untuk pengenalan LMS ini, adapun saran dari panitia, dengarkan saja dulu penjelasan yang saya sampaikan selaku operator, dan setelah Zoom ini berakhir baru dipraktikkan atau boleh mengaplikasikan apa yang sudah kita atau panitia sampaikan di Zoom ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk guru PAI nantinya saya Zulkarnain yang akan menjadi operator kelas, dan untuk guru madrasah nanti ada Pak Tarmiji yang menjadi operator kelasnya. Langsung saja, saya rasa untuk pengenalan LMS ini saya langsung share screen ya. Oke, nampak share screen-nya Bapak Ibu? Belum nampak. Belum muncul, Pak. Belum, Pak. Belum. Proses. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Sabar. Belum muncul, Pak. Ya, sabar ya Pak. Udah muncul nih, Pak. Udah. Belum, Pak. Coba. Betul. Oke, nampak ya Bapak Ibu ya? Siap. Nampak. Oke, lanjut. Oke, untuk masuk ke LMS atau Learning Management System, aplikasi yang akan kita gunakan dalam pembelajaran, Bapak Ibu silahkan masuk ke situs berikut atau ke web berikut, space.kemenak.go.id, ya, seperti yang tertera di layar. Mana namanya? Oke, sudah tersedia ya di forum chat. Silakan Sudah, chat. Pak. Oke. Di sini saya masuk. Kita menuju space.kemenak.go.id. Nanti akan muncul tampilan seperti berikut. Oke. Ini adalah aplikasi yang akan kita gunakan dalam pembelajaran PPG ya, Bapak Ibu. Jadi di sini tertera ada materi pelajaran madrasah, ada materi pelajaran pendidikan Islam, dan materi pelajaran pendidikan agama Kristen, agama Buddha, dan agama Hindu. Fokus kita di sini adalah materi pelajaran madrasah
dan materi pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, ketika sudah membuka halaman space.kemenak.go.id, maka hal yang berikutnya dituju adalah sesuaikan dengan kelas Bapak Ibu dalam pembelajaran PPG. Jadi kalau Bapak Ibu guru madrasah, silahkan diklik materi pelajaran madrasah. Jika Bapak Ibu guru PAI, silahkan diklik materi pelajaran guru PAI. Jadi di sini saya contohkan menggunakan akun mahasiswa guru PAI. Jadi guru madrasah mengikut ya. Oke, setelah diklik nanti akan muncul tampilan berikutnya. Oke, maaf, saya keluarkan dulu. Oke, akan muncul tampilan seperti ini ya. Maaf Pak, boleh diulang Pak? Ketinggalan, mohon maaf. Oke, saya ulangi ya Bapak Ibu. Ini space kemenak.go.id. Izin Pak, mohon mic-nya didekatkan Pak. Sesuaikan dengan keahlian Bapak Ibu dalam pelaksanaan PPG gelombang kedua ini. Kalau Bapak Ibu guru madrasah, silahkan klik materi pelajaran madrasah. Jika Bapak Ibu guru PAI, silahkan klik materi pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, setelah diklik nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti langsung kepada diminta nomor akun dan password. Seperti yang saya katakan tadi, untuk guru PAI sendiri, untuk nomor akun dan passwordnya sudah tertera di grup Telegram, ya. Kalau untuk guru madrasah, nomor akunnya masukkan NPK, passwordnya silakan masukkan page ID untuk guru madrasah. Jadi di sini saya contohkan saja langsung, saya pakai akun contoh. Masukkan passwordnya juga. Iya, sudah masuk Pak. Setelah dimasukkan nomor akun dan passwordnya, nanti akan tampil seperti ini. Ya. Ada PAI modul pendalaman materi, PAI Lokakarya, Madrasah modul pendalaman materi, kemudian ada Madrasah Lokakarya, PPL. Nah, untuk Bapak Ibu yang guru PAI, silahkan klik PAI modul pendalaman materi. Bapak Ibu yang guru madrasah, silahkan klik madrasah modul pendalaman materi. Karena sesuai jadwal, untuk 30 hari ke depan, kita masuk kepada pendalaman materi. Yang mana nanti di dalamnya akan Bapak Ibu pelajari perihal profesional, mapel profesional, dan mapel pedagogik. Mapel profesional itu ada 6 mapel atau 6 modul, pedagogik ada 4 modul. Jadi tiap modul itu 3 hari pelaksanaan. Ya. Jadi karena ada 10 modul, maka 30 hari pelaksanaan. Dengan catatan hari Minggu libur. Oke. Lanjut. Di sini karena ini memakai akun guru PAI, maka saya klik ya PAI modul pendalaman materi. Pak, nomor akun dan passwordnya dari mana ya Pak? Jelaskan fitur-fiturnya. Saya lihat dari grup Telegram nggak ada ya Pak? PAI. Ada Bu, ada dibuka. Ada Bu. Untuk PAI ada loh Bu. Ada itu.
Pak, saya nampak. Bisa kasih tahu. Ya Allah. Namanya siapa Bu namanya? Tadi kan Mungkin udah diselesaikan dikirim dulu itu nomor penjelasan akun dan Bapak. password untuk Pi. Kasihan bapaknya. Halo, assalamualaikum. Mana Kak dia kok mati semuanya? Oh, Bapak Suara Ibu aku terdengar videonya. yang belum dapat nomor akun guru PAI-nya bisa ditengok di forum chat itu. Bisa di-download ya. Tahu deh ini, Bang. Ini gue udah semua. NPK-nya ini, Bang. Untuk guru madrasah Pak Edi Miryadi Siregar menggunakan username-nya nomor NPK dan passwordnya nomor PEK ID. Tidak ada, Pak. Halo, assalamualaikum. Mohon maaf, baru bisa bergabung. Maaf Pak T. Siregar, nomor PEK ID itu nomor apa ya Pak? Jadi ini bukan nama mama dong. Lagi sibuk ibu lagi belajar nak. Nanti ya. Tanya operator sekolahnya Pak. Oh, operator sekolahnya. Ya operator sekolahnya. PIN ID Bapak berapa? Itulah nanti dijadikan password. Oh itu bagiannya berarti bisa didapat di Simpatika kalau ya Pak. Di fakta integritas kita kemarin kan ada itu. Iya, di Simpatika ada Bu. Iya Bu, benar. Di fakta integritas itu ada NPK dan Page ID. Simpatika pun ada. NPK itu dimasukkan. Saya bacanya kayak gitu. Nomor akunnya. Kalau madrasah di kartu Simpatika ada. Iya. Ada. Untuk madrasah kartu Simpatika Pak. Sini mana ada file sini? Si Jum sudah aman. Indah apa aku katanya password dikirim di apa namanya? Tapi nggak ada nampak. Yang 1001 ini. Lanjut Bapak Ibu, kita lanjut ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang Lanjut. Untuk Bapak Ibu yang belum bisa login, nanti setelah Zoom ini dilanjutkan. Untuk sekarang fokus aja lihat penjelasan dari saya ya Bapak Ibu. Nanti kita nggak selesai nih. Ini mana? Setelah terbuka tampilan seperti ini, ya. Bapak Ibu sudah lanjut Pak, biar cepat selesai. Iya Pak, lanjut Pak. Pertama, di sini akan saya jelaskan dulu fitur-fiturnya. Ada modul, ya. Modul ini nanti adalah kumpulan mapel atau ya sebelum masuk ke modul tampilan seperti ini dulu tadi. Oke, tampilan awal dulu. Di sini ada modul chat, ada video conference, helpdesk, dan kembali. Ya. Jadi, di sini tertera jumlah modul Bapak Ibu. Ya. Tertera jumlah modul Bapak Ibu ada 10 ya di masing-masing akun. Kemudian di sini ada rekapan nilai. Nanti Bapak Ibu ketika melaksanakan pembelajaran, nanti masing-masing poin ini atau masing-masing tugas ya muncul nilainya ketika Bapak Ibu mengerjakan dan dinilai oleh dosen. Kemudian nanti nilai akhirnya muncul dari rekapan nilai-nilai yang sudah diberikan dosen tadi. Nah, Screen-nya tidak nampak Pak, maaf di Zoom. apanya yang tidak nampak, Bu? Slide-nya Pak, slide. Slide screen. Nampaknya Bapak Ibu, nampak. Nampak. Saya buka masih 404 Pak. Ini Pak, di PPG Madrasah Pak. Oke.
Jaringan kayaknya itu, Bu. Sudah nampak. Oh, Pak, lanjut, Pak. Handphone atau laptopnya tuh, Bu. Oke, saya lanjut ya. Jadi di sini, oke. Jadi bagi yang belum tampak, silakan perbaiki dulu laptop atau handphonenya, atau minta tolong ke saudaranya supaya bisa diperbaiki. Oke, di sini seperti saya bilang tadi, ada rekapan penilaian untuk masing-masing modul ya. Di tempat Bapak Ibu nanti ada 10 modul, kemudian nanti modul tersebut ada tugasnya, ada diskusinya, ada tes formatif, ada tes akhir modul. Nanti nilai-nilai ini nanti direkap menuju nilai akhir, yang mana untuk pembelajaran pada PPG pendalaman materi, itu KKM-nya atau nilai kelulusannya adalah 70. Jadi di bawah 70, Bapak Ibu dianggap tidak lulus dalam modul. Kemudian nanti ada remedial yang disediakan oleh aplikasi dan diinstruksikan oleh dosen pengampu modul untuk dikerjakan sehingga nilai 70 tadi bisa diperbaiki. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya, setelah Bapak Ibu nanti membuka akunnya seperti ini, Bapak Ibu menuju modul, dan hal pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah melengkapi identitas, ya, identitas atau melengkapi profil. Di sini diminta foto ya Bapak Ibu, dan kesepakatan panitia untuk guru PAI menggunakan background merah, untuk guru madrasah menggunakan background biru. Oke, jadi Bapak Ibu wajib menaruh fotonya supaya dosennya tahu wajah murid yang akan diajar. Karena ini online, salah satu bagaimana cara dosen mengenal Bapak Ibu sekalian adalah dengan profil yang lengkap tentunya, sehingga guru bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian. Di sini saya cantumkan saja fotonya. Ya. Tadi saya katakan guru PAI backgroundnya merah, kalau guru madrasah backgroundnya biru. Ya. Kemudian jenjangnya dipilih, jenjang SDK, SMP, TK, SMK, silakan dipilih. Di sini saya acak saja, emailnya taruh Bapak Ibu. Di sini saya bikin contoh. Kemudian nomor teleponnya. Kemudian NUPTK-nya lengkapi Bapak Ibu. NIK-nya juga Bapak Ibu harus 16 digit. Oke. Kemudian status pegawainya PNS atau non PNS, tempat lahir ini masukkan tempat lahirnya di mana. Di sini saya bikin Aceh. Tanggal lahirnya sesuaikan ya. Dipilih dulu tahunnya Bapak Ibu. Ya. Tahunnya dipilih, di sini saya masukkan tahun 1986 ya. Bulan Juli tanggal 15 ya. Tanggal lahirnya, kemudian pilih provinsi ya. Saya pilih provinsi, kabupatennya saya pilih, kemudian kecamatannya juga saya pilih, alamatnya tulis alamat lengkap. Oke, kemudian save change. Setelah semua terisi, pilih save change. Maka profil Bapak Ibu sudah terperbarui ya.
sudah menjadi seperti ini. Lihat profil. Oke. Kalau misalnya ada yang ketinggalan atau ada yang lupa, boleh diklik lagi lihat profil. Kemudian nanti diulangi atau dilengkapi data-datanya di sini. Kemudian ada ubah password di sini. Jadi Bapak Ibu, karena file yang dikirim tadi berbentuk PDF dan semua orang tahu nomor akun dan password Bapak Ibu, maka saran kami dari panitia dirubah saja passwordnya, ya. Dirubah saja passwordnya, masukkan password lama, kemudian masukkan password baru, jumlahnya seperti password lama, ya. Jumlahnya seperti password lama, kemudian masukkan angka atau angka ya, kami sarankan angka yang mudah Bapak Ibu ingat, kemudian konfirmasi di sini, kemudian ubah password, ya. Jadi ini untuk menghindari orang lain masuk ke akun Bapak Ibu. Jadi ada nanti teman-teman yang iseng masuk ke akun temannya lalu mengerjakan tugas asal-asalan supaya temannya dapat nilai jelek, itulah yang kita hindari. Sehingga saran kami dari panitia untuk Bapak Ibu mengubah passwordnya. Oke, kita anggap selesai saja. Dan di sini kembali saya ke tampilan awal ya, seperti tadi. Oke, setelah tampilan awal mengubah profil tadi, berikutnya adalah Bapak Ibu masuk ke modul. Nah, di sini karena ini akun contoh, ya, saya bisa mengakses modul. Tapi Bapak Ibu sekalian, memulai pembelajaran nanti di hari Senin, ya, untuk masuk ke modul 1. Oke. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengakses modul karena masih terkunci modulnya, sedangkan ya akun yang saya pakai ini bisa. Jadi Bapak Ibu silakan perhatikan saja apa yang saya praktikkan ini, kemudian nanti di hari Senin Bapak Ibu aplikasikan ke akunnya masing-masing. Oke. Kemudian setelah merubah profil, Bapak Ibu menuju modul, ya. Di modul, ya, di modul itu untuk pembelajaran pendalaman materi ada 10 modul. Ada 6 profesional, kemudian ada 4, ya, ada 4 yang pedagogik. Jadi di sini saya masuk ke modul contoh, ya, ke modul contoh. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik modul, ya, kan Bapak Ibu memulai pembelajaran hari Senin. Ketika Bapak Ibu memulai modul, Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengerjakan pretest terlebih dahulu. Jadi pretest ini dilaksanakan sebagai langkah awal Bapak Ibu menuju pembelajaran. Bahasa sederhananya ini ucapan salam Bapak Ibu ke dosennya. Jadi nilai dari pretest ini nanti bisa dibilang menggambarkan Bapak Ibu siap atau tidak melaksanakan pembelajaran ke depannya. Jadi di sini ada 5 soal, ya, ada 5 soal di sini saya jawab aja. Kemudian setiap soal ini nanti berbeda-beda ya di setiap akun dan pengerjaannya menggunakan waktu, ya, waktu ini berjalan mundur terus. Kemudian nanti di akhir soal ada tulisan selesai ujian. Bapak Ibu klik ya, selesai, maka Bapak Ibu sudah mengerjakan pretest. Ya. Kemudian Bapak Ibu nanti
muncul tampilan seperti ini setelah mengerjakan pretest, yang mana pretest nanti sebagai pembuka untuk menuju modul dan pembelajaran di dalamnya. Maka tadi setelah saya mengerjakan pretest, mahasiswa ini diarahkan ke tampilan seperti ini ya. Ini nanti modul contoh sesuai dengan modul pertama Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada untuk pendalaman materi ini tadi ada 10 modul, masing-masing modul 3 hari. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa yang dilakukan atau rincian kegiatannya dari hari ke-1, hari kedua, atau hari ketiga itu ngapain aja? Nah, nanti ya Bapak Ibu akan di-share oleh dosennya kontrak belajar ya. Kontrak belajar ini nanti akan terisi, akan diupload oleh dosen di akun dosen, kemudian tampil di kontrak belajar ini, Bapak Ibu. Ini karena saya buka akun mahasiswa dan tidak saya buka akun dosen, maka sederhananya saya katakan, nanti dosen mengupload kontrak kerja atau kontrak belajar, dan Bapak Ibu bisa melihatnya di sini. Jadi di kontrak itu nanti Bapak Ibu tahu rincian hari pertama seperti apa, hari kedua seperti apa, hari ketiga seperti apa. Nah, di sini saya gambarkan saja kepada Bapak Ibu sekalian, kurang lebih seperti inilah kontrak belajar yang akan diupload oleh dosennya ke Bapak Ibu. Oke, kita tunggu dulu. Oke. Oke, Bapak Ibu, di sini ada rincian kerja harian ya. Rincian kerja harian ini nanti akan di-upload oleh dosen di akunnya, kemudian muncul di akun Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu tahu kerjaan mahasiswa di hari pertama itu ngapain, jamnya, rincian jamnya pun ada. Di sini ya, seperti yang saya lakukan tadi, pretest modul itu, kemudian membaca kontrak, kemudian membaca ini rinciannya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu meresumi KB1, KB2, kemudian di sini ada diskusi KB1, KB2, kemudian di sini mengerjakan KB3, KB4 dan diskusi KB3, KB4. Kemudian di hari terakhir ada tes akhir modul. Dosen pun ada rincian kerjanya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah panduan atau kontrak belajar yang harus Bapak Ibu laksanakan agar pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kembali lagi saya ke akun LMS-nya ya. Setelah mengerjakan pretest, Bapak Ibu dihadapkan dengan kontrak belajar, kemudian nanti Bapak Ibu menuju resume, ya. Tugas resume, ya. Tugas resume Bapak Ibu klik. Jadi sederhananya di hari pertama itu meresumi KB1, KB2, ya, dan diskusi KB1, KB2. Ini ada diskusi nanti di sini. Nah. Kemudian di hari kedua meresumi 3, 4, KB3, KB4 dan diskusi KB3, KB4. Baru di hari ketiga nanti ada tes formatif atau tes akhir modul. Ya. Tes akhir modul ini nanti dibuat oleh dosen ya. Oleh dosen tes akhir modul. Ya, ini kita lihat dulu. Belum ada tes karena belum disediakan. Oh maaf, untuk tes formatif yang disediakan oleh
dosen. Kalau tes akhir modul disediakan oleh sistem, ya, oleh sistem dan dilaksanakan di hari ketiga. Jadi di sini ada modulnya, ada KB1, KB2, KB3, dan KB4. KB ini singkatan dari kegiatan belajar ya Bapak Ibu. Jadi untuk di hari pertama itu Bapak Ibu mengerjakan KB1 dan KB2. Ya. Di sini nanti Bapak Ibu klik, kerjakannya. Nanti Bapak Ibu diarahkan untuk meresumi KB1. Bahannya dari mana? Nanti disediakan oleh sistem bahan untuk diresumi. Oke, di sini ada instruksinya. Silakan pelajari materi di atas dan buatlah resume sesuai format yang sudah ditentukan. Bapak Ibu unduh atau download formatnya di sini. Ikuti formatnya. Kemudian Bapak Ibu nih ya, saya download. Kemudian nanti di sini ada sudah terdownload berbentuk file Word. Yang mana di file Word inilah nanti Bapak Ibu menjawab ataupun melaksanakan instruksi yang sudah dilaksanakan. Silakan salin file resume yang ada, kerjakan ke kolom di bawah ini. Jadi Bapak Ibu, ini laptop saya nggak bisa membuka langsung nih. Harus download dia, harus di-download ya, harus di-download. Ini bentar, kita reload dulu. Lanjut Pak, lanjut. Kita lanjut Pak, yang penting ngerti dulu Pak. Oke, nah ini ya. Di sini ada KB atau kegiatan belajar yang mana nanti ini Bapak resum ya sesuai instruksi dosen, sesuai instruksi yang ada di sini. Kemudian download filenya. Kemudian file Word ini Bapak Ibu rubah ke PDF. Kemudian upload di sini, kemudian simpan. Oke. Begitu cara mengerjakan resume yang ada di LMS. Oke, ini kita tunggu loadingnya. Kemudian Bapak Ibu simpan. Maka ya, ini ya tampilan LK-nya. Ya, di sini nanti file Word-nya Bapak Ibu ikuti instruksi yang disediakan tadi. Kemudian Bapak Ibu kerjakan di sini. Judul modulnya modul apa, ya. Kemudian kegiatan belajarnya apa. Kemudian butir refleksi. Ini Bapak Ibu isi, kemudian save dalam bentuk PDF, kemudian nanti akan diupload di sini. Oke, di sini kita coba upload file aja, ya. File PDF akan kita upload. Kita coba untuk upload ini. Ya. Ini contoh saja ya Bapak Ibu, upload file PDF-nya kemudian simpan. Ya, filenya 500 KB. Kalau berlebih, dia tidak mau menyimpan. Oke, kalau disimpan, maka tampilannya nanti menjadi seperti ini. Nah, ini kebesaran nih filenya. Coba kita ambil file yang lebih kecil. Oke. Oke, maka kalau sudah terkerjakan nanti dia akan berubah seperti ini, terbarui. Nah, nantinya file yang Bapak Ibu upload nanti masuk ke akun dosen dan akan dikoreksi oleh dosen.
kolom penilaian ada di tempat dosen, ya di akun dosen. Nanti kalau sudah diperiksa file PDF Bapak Ibu, kemudian diberikan nilai, maka Bapak Ibu tidak bisa mengeditnya lagi. Dan di sini langsung keluar nilainya nanti Bapak Ibu. Ya. Kalau belum dinilai, Bapak Ibu bisa memperbarui atau mengedit. Ya. Begitu seterusnya untuk di hari pertama hanya 2 KB yang dikerjakan. KB1 dan KB2. Saya tekankan lagi, silakan pedomani kontrak belajar yang diupload oleh dosen karena itu merupakan acuan Bapak Ibu ketika melaksanakan pembelajaran. Oke, itu kita anggap selesai KB1, KB2 untuk hari pertama, nanti di hari kedua KB3 dan KB4. Kemudian untuk hari pertama, nanti Bapak Ibu akan melaksanakan diskusi juga yang akan dibuat oleh dosen forumnya. Forum diskusinya akan dibuat oleh dosen. Jadi Bapak Ibu silahkan menuju KB1, KB2, KB3, dan KB4. Jadi tadi kalau sudah mengerjakan resume KB1, KB2, maka Bapak Ibu ke diskusi. Di sini hari pertama yang harus Bapak Ibu selesaikan adalah melaksanakan KB1 dan KB2. Di diskusi KB1 ya, nanti akan ada tampilan seperti ini. Ya, disediakan oleh sistem bahan diskusi ya, berupa video YouTube, ada jurnal artikel ya, jurnal artikel 1 dan jurnal artikel 2. Kemudian nanti dosen memberikan instruksi di sini. Ya, ini belum ada instruksi karena dosen belum membuat instruksi. Oke. Ketika dosen memberikan instruksi, silakan lihat video, kemudian berikan komentar, maka Bapak Ibu sekalian klik videonya, tonton, kemudian beri komentar di sini. Jadi sesuaikan dengan instruksi yang diberikan dosen. Oke. Ketika dosen meminta, silakan komentari jurnal 1 dan jurnal 2 yang ada di diskusi, maka Bapak Ibu buka jurnal 1, tampilannya seperti ini, jurnal 2 tampilannya seperti ini, kemudian berikan komentar seperti yang diinstruksikan oleh dosen. Oke. Nah, diskusi ini modelnya berbalasan chat, ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu komentari di sini, bisa jadi komentar tersebut akan dibalas oleh dosen. Bisa juga tidak. Tapi pada umumnya nanti akan terjadi interaksi antara Bapak dengan dosen. Nanti akan dibalas si dosen satu persatu, ya. Dan komentar Bapak Ibu ini nanti ada penilaiannya. Oke, saya lanjut, ya. Video nanti ada tampilannya seperti ini. Video itu video YouTube ya, sesuai dengan pembelajaran. Nanti Bapak Ibu tonton, kemudian nanti perhatikan instruksi yang diberikan dosen, baru komentari di sini. Oke, kita anggap selesai ya untuk diskusi. Jadi tugas resume tadi, kemudian sekarang diskusi, kita anggap selesai. Bentar ya Bapak Ibu, ini siapa yang main-main spidol ini? Oke, kita lanjut. Nah, diskusi tugas resume sudah, diskusi sudah, sekarang tes formatif. Tes formatif ini adalah tes yang dibuat oleh dosen berupa pilihan ganda. Nanti Bapak Ibu mengerjakannya di sini.
Ini belum ada perintah. Nanti di hari kedua akan dibuat tes formatifnya oleh dosen dan Bapak Ibu kerjakan. Sistemnya sama seperti yang di awal tadi, seperti pretest tadi. Bapak Ibu tinggal memilih jawaban yang benar mana, karena bentuknya dia pilihan ganda, ya. Ini belum dibuat di sini. Nanti di sini Bapak Ibu kerjakan tes formatifnya. Nanti dibatasi juga sama dosen waktu mengerjakannya. Kemudian nanti nilainya langsung keluar. Kalau soalnya 5, Bapak Ibu benarnya 4, maka nilainya 80. Nanti nilai-nilai di masing-masing tugas resume, diskusi, tes formatif, dan tes akhir modul nanti akan diakumulatif. Dapatlah nilai akhir Bapak Ibu untuk modul ini, untuk satu modul. Jadi untuk modul pertama PAI itu akidah akhlak ya. Kalau di madrasah, bentar ya Bapak Ibu. Pak Rusmanto. Ada. Ada suara Pak Zumain. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Tes formatif seperti yang saya katakan tadi, nanti soalnya dibuat oleh dosen, pilihan ganda, mengenai berapa jumlah soalnya itu tergantung dosennya. Ya. Panitia menetapkan paling sedikit 5 soal, kemudian nanti dikerjakan Bapak Ibu di hari kedua tes formatif. Ya. Kemudian lanjut nanti di hari ketiga, ya, Bapak Ibu akan mengerjakan tes akhir modul. Ya. Tes akhir modul ini akan terbuka tesnya ya, ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas resume 1, 2, 3, 4, diskusi 1, 2, 3, 4, dan sudah mengerjakan tes formatif. Jadi kalau belum Bapak Ibu menyelesaikan ketiga tahap ini, tes akhir modul itu tidak bisa dikerjakan. Tes akhir modul ini bobotnya besar, Bapak Ibu, dalam penilaian. Ya, kita lihat ya, bobot penilaiannya. Sudah ada belum di sini? Ya, ini dia. Tadi saya sudah mengerjakan pretest. Dari pretest saya tadi, tak ada yang benar. Makanya nilainya 0. Karena saya tadi asal-asal mengerjakannya. Oke. Oke, bentar ya Bapak Ibu. Saya coba menggunakan pen. Oke, di sini kita lihat pretest ini tadi ya. Orang ada nama. Halo Pak, suaranya tidak kedengaran. Oke, sudah dengar Bapak Ibu suara saya? Sudah Pak. Sudah dengar Pak. Sudah dengar. Bapak tadi itu yang bermasalah tuh.
Oke, di sini nama modulnya, kemudian pretestnya. Tadi saya tidak ada yang benar, makanya nilai pretestnya 0. Kemudian nanti resumenya untuk KB1 Bapak dinilai berapa di sini. Kemudian untuk KB2 berapa nilainya, KB3 juga, KB4. Maka dijumlahkan keempat ini, ya, dibagi 4, maka dapat rata-ratanya. Ya, diambil 30%. Kemudian begitu juga dengan diskusi. Nanti komentar Bapak di diskusi dinilai oleh dosen. Untuk KB1 berapa, KB2 berapa, KB3 berapa, KB4 berapa, maka dapat average-nya atau rata-ratanya. Kemudian tes formatif, tes yang dibuat oleh dosen, kemudian Bapak Ibu kerjakan. 5 soal misalnya, Bapak Ibu mengerjakan, berhasil menjawab 4 soal, maka nilainya 80. Kalau 5 soal benar, maka nilainya 100. Nanti diambil 10% dari nilai ini, dan tes akhir modul besar bobotnya, yaitu 40%. Tes akhir modul ini dikerjakan di hari ketiga. Setelah Bapak Ibu mengerjakan tugas resume, diskusi, tes formatif, baru mengerjakan tes akhir modul. Oke. Jika nilai akhir Bapak Ibu 70, maka lulus dalam modul. Oke. Jika di bawah 70, maka Bapak Ibu akan diberi tugas tambahan atau remedial oleh dosen. Pengerjaan tugas remedial dikerjakan melalui LMS ini juga, ya, Bapak Ibu. Pengerjaan remedial masih dikerjakan di LMS. Ya. Saya masuk ke modul lagi. Oke, ini ya, tugas resume, diskusi, tes formatif, tes akhir modul. Nah, berikutnya adalah materi tambahan atau tugas remedial, ya Bapak Ibu. Tugas remedial ini nanti akan Bapak Ibu cek, ya. Kalau nilai Bapak Ibu di bawah 70, kalau nilainya 70 atau di atas 70, tidak perlu mengikuti tugas remedial, ya. Nanti di sini tersedia. Oke, berikutnya di sini ada review soal pretest, ya. Review soal pretest ini akan mereview soal pretest yang Bapak Ibu kerjakan di awal tadi. Jadi Bapak Ibu benar berapa, salah berapa akan ketahuan di sini. Ya, ini tadi saya mengerjakannya, jumlah soal dijawab plus jumlah soalnya. Soal benar tidak ada, soal salah 5. Lama pengerjaan tadi saya 5 menit, ya. Ini dia, lihat review soal. Ini dia, salah semua jawaban saya. Nanti Bapak Ibu bisa nulis komentar sini. Nanti akan sampai kepada dosennya, ya. Jadi misalnya, Pak, saya kurang paham soal nomor 5. Atau Pak, maafkan saya misalnya, saya terburu-buru mengerjakannya atau gimana. Kalau tidak menulis komentar tidak masalah. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di akhir tadi sudah mengerjakan tes akhir modul, maka keluarlah nilai Bapak Ibu di modul 1, maka selesailah pengerjaannya. Lanjut di hari berikutnya masuk ke modul 2. Ya. Berarti modul 2 itu di hari keempat. Hari keempat, hari kelima, hari keenam masuk ke modul 2. Lanjut hari ke-7, 8 dan 9 masuk di modul 3. Begitu seterusnya sampai di hari ke-30, selesai 10 modul, selesai pendalaman materi. Baru nanti Bapak Ibu masuk ke lokakarya. Lokakarya itu ada kurang lebih 8 modul ya Bapak Ibu. 8 modul ini nanti diselesaikan selama sebulan. Kemudian nanti setelah lokakarya Bapak Ibu menempuh UKIN ya. UKIN ya. UKIN itulah ujian kinerja atau bisa juga disebut sebagai ujian akhirnya
dalam pelaksanaan PPG. Ya, setelah UKIN ada UP, uji pengetahuan. Itulah ujian akhir Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaan PPG di gelombang 2 tahun 2021 ini. Maka kurang lebih ada 3 bulan ya. 3 bulan pelaksanaannya dan semua dilaksanakan online dalam atau memakai aplikasi LMS ini. Atau tadi di depan Space ya. Ya, ini nama LMS-nya Space. Jadi jangan bingung Bapak Ibu. Ketika ada yang menyebutkannya ada Space, ada LMS, itu sama-sama aplikasi yang kita gunakan dalam pembelajaran. Ya. Jadi keseluruhannya ini namanya LMS, Learning Management System. Media online atau aplikasi online yang kita pakai. Oke, Bapak Ibu, maka demikian untuk tutorial ini. Ya, sebelum Bapak Ibu bertanya, ya, sebelum Bapak Ibu bertanya atau kita buka sesi tanya jawab, sedikit lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sudah disampaikan di grup Telegram daftar kelas Bapak Ibu masuk di kelas apa ya. Kalau PAI itu ada namanya PAI kelas 1, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72 ya. Ada grup WA-nya, silakan masuk ke dalam. Di grup WA itu sudah tertera operator Bapak Ibu dalam menjalani pembelajaran. Jadi kenapa dibuat grup kelas? Nantinya untuk setiap modul dosen akan masuk ke dalam grup kelas tersebut sehingga bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi apapun bentuk komunikasinya di grup WA, eksekusinya tetap di LMS atau di Space. Ya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada pembelajaran di luar LMS ini. Tidak ada pembelajaran atau tidak ada penilaian di luar ini. Semua pembelajaran, semua nilai yang diberikan dosen kepada Bapak Ibu, semua harus terekap di LMS. Itu sebabnya Bapak Ibu harus betul-betul mengingat nomor akun dan password sehingga bisa mengakses Space untuk pembelajaran. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk ke grup WA, ya, saya sarankan untuk menjaga kondisivitas grup. Jadi jangan ada yang men-share apapun yang di luar pembelajaran. Jadi ada video lucu atau video yang menurut Bapak Ibu keren, tapi tidak terkait pelajaran, jangan di-share di grup. Oke Bapak Ibu? Dan di grup itu ada operator kelas. Operator kelas itu bertugas sebagai perantara Bapak Ibu ke dosen dan dosen ke Bapak Ibu. Jadi operator kelas ini setidaknya akan memantau kegiatan Bapak Ibu di grup kelas. Ya. Jadi dia bukan ketua kelas nanti dari Bapak Ibu sekalian. Operator kelas ini perantara dari dosen ke mahasiswa, ke Bapak Ibu sekalian, dan dari Bapak Ibu ke dosen. Jadi kalau ada yang nggak paham seputar LMS, tanyakan di grup. Dan kalau ada Bapak Ibu yang melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari pembelajaran, itu menjadi catatan untuk operator kelas dan bisa saja itu dilaporkan ke dosen pengampu modul. Ya, jadi sekali lagi untuk penilaian itu wewenang dari dosen pengampu. Tidak ada wewenang dari operator kelas. Tapi kegiatan Bapak Ibu di grup kelas itu menjadi tanggung jawab operator kelas dan nantinya akan dilaporkan oleh ke dosen pengampu. Nah, berikutnya setelah Bapak Ibu masuk ke grup kelas, tentunya nanti akan ada info ataupun Bapak Ibu bertanya nanti sebisa mungkin akan dijawab oleh operator. Dan Bapak Ibu sekalian, karena sudah dibuatkan grup, jangan ada yang bertanya pribadi ke operator. Ya.
Apalagi kalau masalahnya tidak urgen, jangan menelepon Bapak Ibu. Karena mahasiswa yang operator ini banyak. Sehingga jika ada yang tidak paham atau tidak berkenan, sampaikan di grup operator. Sampaikan di grup kelas. Nanti sebisa mungkin akan dibalas oleh operator kelas untuk mencari solusinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sudah masuk di grup kelas, tunggu saja dulu karena di hari Senin sudah mulai modul 1 ya Bapak Ibu. Kemudian untuk Bapak Ibu misalnya yang baru bergabung atau masih ada yang belum paham perihal pelaksanaan LMS ini ya, nanti akan di-share video tutorial atau link YouTube penjelasan seputar pengaplikasian atau pengoperasian LMS kepada Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi jangan ada yang panik ya. Mungkin karena belum paham ataupun ketinggalan penjelasan dari saya barusan. Karena nanti akan ada link YouTube atau video tutorial tentang pengoperasian atau penggunaan LMS. Ya. Jadi Bapak Ibu, silakan nanti tonton video tutorial supaya lebih memahami bagaimana cara mengoperasikan LMS atau space ini. Oke, Bapak Ibu. Jadi untuk pertanyaan Pak, saya belum paham. Biar ada gambar. Jawaban terbaiknya adalah silakan nanti tonton video tutorial. Ya. Untuk video tutorial itu akan saya share nanti di grup Telegram ataupun saya share di grup WA masing-masing kelas supaya Bapak Ibu nonton, supaya bisa memahami untuk hari Senin bisa langsung ready dalam pembelajaran. Sedikit lagi tambahan dari penjelasan ini di LMS ya, di LMS atau di space ini. Di pojok kanan itu ada jam online hari ini. Ya. Iya ada Pak. Jam online itu adalah waktu ataupun lamanya Bapak Ibu mengakses LMS. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengakses LMS, waktu ini akan berhenti. Oke. Kalau Bapak Ibu pindah halaman saja, yang pindah halaman misalnya ke tab yang baru, itu akan berhenti. Nah, untuk pembelajaran, penjelasan. Untuk pembelajaran, 1 hari itu Bapak Ibu wajib ya mengoperasikan LMS ini selama 4 jam. Itulah pengganti jam pelajaran ketika Bapak Ibu offline. Nah, kalau online ini ya menggunakan LMS, waktu ini mesti 4 jam per hari. Jadi kalau 3 hari, Bapak Ibu totalnya harus ada 12 jam. Ya. Gimana nanti ini dilihat, direkap ya di halaman depan, di dashboard. Ya. 3 hari 12 jam. Bapak Ibu bisa melihat rekap Bapak Ibu melalui grafik di bawah ini. Ya. Ini ada laporannya, di sini ada rekapitulasi jam online per hari atau satuan menit. Nah, di sini ada 37 karena saya di sini melaksanakan atau membuka LMS-nya sudah 37 menit atau 38 menit. Ya. Per hari Bapak Ibu harus mengoperasikannya 4 jam. Oke. Jadi banyak tugas, banyak diskusi. Harus mengoperasikannya. Rekapan jam nanti akan di sini terlihat, akan terdata. Kemudian itu juga nanti menjadi laporan Bapak Ibu dalam mengikuti proses pembelajaran. Ya, Bapak Ibu. Bukan hanya Bapak Ibu, dosen juga seperti itu sama. Jadi dosen per harinya itu harus mengoperasikan LMS ini 4 jam. Nah, mengenai rincian kerja nanti jam-jamnya itu bisa
diatur ya oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga perharinya itu bagaimana caranya bisa mendapatkan 4 jam. Oke. Karena di rincian kerja ini sebenarnya kalau Bapak Ibu mengikuti saja lebih dari 4 jam ini bisa Bapak Ibu dapat. Ya, dari jam 6 sampai jam 8 Bapak Ibu pretest, kemudian dari jam 8 sampai jam 10 Bapak Ibu mengerjakan resume KB1, KB2. Jadi tidak pun mematuhi secara tepat waktu jadwal-jadwal ini, tapi kalau dalam 1 hari ini Bapak Ibu bisa mengoperasikan LMS 4 jam, maka selesai tagihan untuk Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kontrak belajar itu nanti dipahami atau dipedomani ketika dosen memberikannya kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, sampai di sini Bapak Ibu penjelasan dari saya. Mungkin kita akan ada sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Bapak Zulkarnain. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kepada Bapak apa ini? Nyalakan mikrofonnya, Pak. Mikrofonnya di unmute, Pak. Pak Oppo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya mau bertanya, Bu. Saya mau bertanya. Ya, nama saya Andriansyah dari Mapel Piki dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, ada Pak, yang saya tanyakan, langsung saja Bu ya, mengikat waktu. Yang pertama, untuk yang pretest itu apakah ada dampaknya dalam kegiatan pelaksanaan nanti ketika tugas yang pretest, untuk pretest sebelum kita masuk ke modul. Yang kedua, apakah waktu kegiatan nanti kita mengerjakan tugas itu ada waktu yang ditentukan, atau misalkan begini, ketika hari pertama kita ada gangguan jaringan, misalkan tidak ada jaringan, mungkin nanti di hari kedua baru kita ada normal jaringan, apakah yang hari yang pertama itu bisa dikerjakan di hari kedua, atau dia sudah terikat waktu, misalkan dia modul 1 dia harus 1 hari yang waktu itu juga, atau fleksibel, nanti misalkan nanti ada gangguan di hari pertama dia dikerjakan di hari yang kedua, waktu kegiatan apabila nanti kita terdapat gangguan jaringan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ketika kita sudah membuka LMS tadi atau space tadi, itu kan waktu berjalan dan mahasiswa itu dia wajib dalam 1 hari itu melaksanakan 4 jam pembelajaran. Apakah 4 jam pembelajaran itu dia harus selalu online, atau dia boleh on, off, nanti dia on lagi, nanti dia off lagi, on lagi, atau dia harus berjalan terus selama 4 jam berturut-turut? Begitu saja, Bu. Pertanyaan dari saya, yang pertama masalah pretest, yang kedua masalah waktu pembelajaran itu, apabila gangguan apakah boleh di hari yang lain, yang ketiga waktu ketika kita online, diwajib 4 jam itu berturut-turut waktunya, atau boleh putus-putus, on, nanti 1 jam kemudian on lagi, nanti setengah jam kemudian nanti off lagi. Gitu aja, Bu. Terima kasih. Pak Zulkarnain, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Pak Zulkarnain, mungkin mau langsung jawab pertanyaan dari Pak Andriansyah. Oke, Pak Ardiansyah ya. Pertanyaannya berborong semua nih. Ya, di sini saya jawab dulu yang pertama mengenai pretest. Kalau kita lihat dari rekapan nilai ya,
pretest itu tidak masuk ke dalam rekap penilaian, ya, karena dia terpisah. Ya. Yang masuk itu adalah resume KB1 sampai KB4, diskusi KB1 sampai KB4, tes formatif dan tes akhir modul. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pretest itu semacam ucapan salam Bapak ke dosennya. Ya. Jadi kalau dosen melihat pretest Bapak 0, tentunya dosen akan beranggapan, ini tidak siap untuk ikuti pelajaran. Ya, siap. Sehingga ketika Bapak mengerjakan resume ataupun diskusi, ini kan yang pretestnya 0 tadi nih. Dia langsung underestimate tuh. Bisa jadi ya Pak, iya. bisa jadi. Iya, betul. Underestimate, ini jawabannya tahap apa, pretestnya saja 0. Makanya diminta keseriusan Bapak Ibu ketika mengerjakan pretest. Jadi kalau pretestnya sempurna, tentunya dosennya akan melihat, oh ini memang sungguh-sungguh belajar, memang sungguh-sungguh ikut di dalam pembelajaran. Dan jangan ada lagi yang semacam panik ya. Misalnya pretestnya 0 atau pretestnya 30 atau pretestnya 50, karena itu tidak masuk ke dalam rekap nilai, tapi dia ke tadi ya, seperti tanggung jawab moral ya, ke Bapak Ibu, ke dosennya. Tidak tidak masuk rekap nilai, tapi itu semacam ukuran bagi dosen melihat keseriusan Bapak Ibu mengikuti pembelajaran. Ya. Berikut mengenai waktu ya. Apabila Bapak Ibu berhalangan, misalnya hari pertama kan mengerjakan resume 1-2, kemudian diskusi KB1, KB2. Tapi Bapak Ibu misalnya ada sesuatu yang mendesak atau sesuatu yang berhalangan, sehingga Bapak Ibu tidak bisa mengerjakannya, tapi Bapak Ibu mengerjakan di hari kedua. Ya. Itu sah-sah saja dan harus mendapat persetujuan dari dosen. Jadi tujuan diciptakannya grup kelas, ya. Tujuan dibuatnya grup kelas ya, bukan diciptakan ya. Tujuan dibuatnya grup kelas supaya Bapak Ibu bisa memberikan laporan ke dosen apabila Bapak Ibu berhalangan atau Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam pembelajaran, itu disampaikan. Sebisa mungkin nanti akan dicari solusinya antara dosen dan operator untuk membantu Bapak dalam hal pembelajaran. Dan untuk penyelesaian tugas resume dan diskusi, ya, jika misalnya di hari pertama tidak bisa, di hari kedua bisa, ya silakan saja di hari kedua. Dan mungkin saya ingatkan ya Bapak Ibu, ketepatan Bapak Ibu mengumpulkan tugas atau ketepatan Bapak Ibu mengikuti kontrak belajar, itu akan ada penilaiannya sendiri bagi dosen. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya dosen memberikan instruksi di kontrak, silakan kerjakan tugas resume KB1 dan KB2 di hari pertama, kemudian mengikuti diskusi KB1 dan KB2 di hari pertama, tapi Bapak Ibu tidak mengikutinya, dan malah Bapak Ibu di hari kedua mengikutinya, itu bisa jadi ada pengurangan nilai dari dosen ke Bapak Ibu. Karena ada unsur ketidakdisiplinan kan di situ. Ya. Tentunya ada beberapa catatan bagi dosen ya, ketika Bapak Ibu tidak mengikuti kontrak belajar. Kemudian untuk hari ketiga, itu wajib ya Bapak Ibu semua mengikuti tes akhir modul. Tes akhir modul ini Bapak Ibu harus ikuti ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan tugas resume dan tugas diskusi, kemudian tes formatif. Kemudian masuk ke tugas akhir modul, supaya nilai Bapak Ibu keluar di akhir. Ya. Itulah nilai modul Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tidak mengikuti tes akhir modul, maka
Bapak Ibu akan kehilangan 40% nilai dari pembelajaran. Dan biasanya yang tidak mengerjakan tes akhir modul, ya ini kan gelombang 2. Gelombang 1 itu sudah terlewati dan saya sebagai operator mengecek ya. Kalau tes akhir modul ini tidak dikerjakan, maka otomatis itu nilai akhirnya tidak lulus. Karena dia 40% bobotnya. Jadi syarat mengerjakan tes akhir modul di hari ketiga dan harus menyelesaikan tugas resume dan tes informatif. Lebih seperti itu. Nah, mengenai gangguan jaringan ataupun ada halangan Bapak Ibu ketika mengerjakan pembelajaran, saya ingatkan ya Bu, saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua, ini adalah kesempatan besar bagi Bapak Ibu sekalian. Tidak sembarangan orang mengikuti PPG ini Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu berhalangan, Bapak Ibu bisa mengatasinya mungkin minta tolong ke saudara atau minta tolong ke teman, itu saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan sampai Bapak Ibu out dalam pembelajaran. Jangan sampai Bapak Ibu tidak ikut dalam pembelajaran. Jangan sampai Bapak Ibu tidak aktif di dalam grup WhatsApp. Ya, jadi usahakan jika nggak ada jaringan bisa diakali dengan misalnya berpindah tempat ataupun bisa mengganti laptop ataupun handphone, bisa pinjam, karena itu tadi saya sampaikan di awal. Ini adalah kesempatan besar dan kesempatan ini tidak datang berkali-kali ya. Jadi ini spesial bagi Bapak Ibu, silakan jalani sampai akhir. Semoga membuahkan hasil yang maksimal. Kemudian mengenai waktu ya Bapak Ibu. Tadi pertanyaan Pak Ardiansa mengenai waktu, apakah 4 jam itu harus online atau bisa hidup mati? Ya, jawabannya boleh on off. Ya, boleh on off, misalnya Bapak Ibu di jam 7 sampai jam 10 sudah mengerjakan KB1, kemudian sudah mengerjakan tugas resume, dan bisa saja misalnya nanti dosen memberi pemberitahuan, kita diskusinya misalnya di jam 11, Bapak Ibu bisa off sejam, atau bisa jadi dosennya bilang, Bapak Ibu kita jam 7 sampai jam 10 mengerjakan tugas resume KB1, KB2, kemudian mengikuti diskusi KB1, KB2, maka kalau jam 7, jam 10 Bapak Ibu membuka LMS, ya sudah terpenuhi tugas-tugasnya, maka jam 7 sampai jam 10 itu kan 3 jam. Maka Bapak Ibu bisa lanjutkan sampai jam 11, atau Bapak Ibu off dulu, nanti sore buka lagi 1 jam lagi, mengkoreksi ataupun melihat-lihat apa yang ada di LMS, bisa jadi belajar mandiri, itu sudah 4 jam maka selesai 1 hari itu. Lanjut lagi di hari esok. Makanya perpaduan antara informasi dari dosen di grup WA atau informasi dari kontrak belajar itu harus betul-betul Bapak Ibu pedomani, ya, sehingga Bapak Ibu bisa melaksanakan pembelajaran di LMS ini atau pembelajaran online dengan maksimal. Oke, sudah terjawab semua ya Pak Ardiansa ya. Oke, silakan next. Ari Priwanto dari Riau. Baik, Bapak. Assalamualaikum. Ari Priwanto dari Riau mau tanya. Pak Arif, silakan Pak Arif dari Riau. Iya, saya dari Riau, tepatnya Indragiri Hulu. Ari Priwanto ingin menanyakan, Pak. Di forum chat LMS ini sudah saya coba klik, terus nama-nama kami kok nggak muncul di chat ini ya, tapi di profil muncul gitu. Halo. Itu saja Pak Arif. Iya, karena kami baru pindahan ke Bukit Tinggi. Gitu.
Oke. Oke, langsung Google dijawab. Form. Baik. Untuk kolom chat di LMS ya, tadi belum saya singgung. Dan untuk video conference ya. Untuk kolom chat di LMS itu tersedia dari mahasiswa ke dosen atau dari guru ke dosen ya, atau dari Bapak Ibu ke dosen. Jadi Bapak Ibu bisa memilih dosennya di sini ya. Jadi kalau bisa mahasiswa ke mahasiswa, nanti apa gunanya grup WhatsApp kalau Bapak Ibu berkomunikasi di sini. Jadi fitur chat ini idealnya diperuntukkan dari Bapak Ibu ke dosennya. Oke. Kemudian dari dosennya ke Bapak Ibu. Maka nanti kalau memeriksa chat, mana tahu ada pesan dosennya ke Bapak Ibu, misalnya tugasnya kok nggak bisa di-download di laptop saya, maka Bapak Ibu upload ulang tugasnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada video conference. Ya. Video conference ini adalah fitur yang disediakan di dalam LMS supaya Bapak Ibu tidak terpecah belah ke Zoom, ke Google Meet, ataupun ke aplikasi-aplikasi video conference lainnya. Jadi di LMS ini sudah disediakan ya video conference dengan Jitsi. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di video tutorial. Yang mana bisa saja ketika melaksanakan diskusi nanti dosennya mau langsung menjelaskan ke Bapak Ibu semua tentang materi pembelajaran atau materi modul. Maka dosenlah yang membuat forum video conference. Nanti Bapak Ibu yang di kelas yang di kelas dosen tersebut tinggal join. Jadi nanti ada instruksi. Bapak Ibu silakan join. Kita mau video conference, kata dosennya. Nanti operator menyampaikan di grup WA. Bapak Ibu silakan buka akun LMS-nya, kemudian video conference. Nanti dosennya akan masuk ke video conference, Bapak Ibu juga masuk, kemudian mulailah interaksi di situ. Kurang lebih seperti itu. Oke. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Elisa. Oke, Ibu Elisa silakan. Perkenalkan saya dari Riau juga. Tadi Bapak menjelaskan ada yang tentang mengubah password tadi, Pak. Saya mohon diulangi lagi. Katanya di situ mengubah password untuk menghindari salah masuk akun, untuk menghindari kawan yang masuk akun nanti ngisinya asal-asal atau seperti apa yang tadi Bapak bilang tadi itu, yang gimana itu tadi ya Pak? Mohon bisa diulangi lagi, saya kurang paham. Terima kasih, itu saja Ibu. Itu saja Bu Elisa. Silakan Iya. Pak. Oke, mengenai mengubah password, Bapak Ibu bisa ke lihat profil ya. Ubah profil Bapak Ibu tadi. Di sini bisa mengedit kembali data yang masih belum lengkap. Kemudian di sini ada ubah password. Nah, ubah password ini ya, kan di grup Telegram itu disampaikan ke Bapak Ibu sekalian file PDF berisi tentang kumpulan Pak, suaranya nggak jelas. Suaranya, Pak. Suaranya. Sebentar Bapak Ibu. Suaranya kerosok. Oke, dengar Bapak Ibu? Oke,
Di menu lihat profil ya. Di sini ada ubah password. Di grup Telegram kan sudah disampaikan kepada Bapak Ibu file PDF berisi tentang nomor akun dan password. Jadi di nomor akun itu kan dia kolektif. Artinya bukan nomor akun sama password Bapak Ibu saja yang di situ kan. Akun temannya juga ada Bapak Ibu lihat. Oke. Jadi nomor akun dan password ini bersifat privasi. Artinya kami panitia menghimbau Bapak Ibu sekalian bagaimana caranya supaya nomor akun dan password itu cuma Bapak Ibu yang mengetahui. Oke, maka dari itu kami sarankan ubah password. Ubah password, masukkan password yang lama yang di file PDF itu, kemudian masukkan password baru. Password baru ini tergantung Bapak Ibu mau menuliskan apa. Yang penting diingat. Jangan lagi nanti ada aduan ke operator, Pak saya lupa password saya. Sudah saya ganti tapi saya lupa. Jangan ada kejadian itu. Makanya tulis dan ingat. Itulah yang menjadi akun dan password Bapak Ibu masuk ke LMS-nya atau ke space. Jadi apa yang dilakukan sekarang ini merupakan pelajaran bagi kami operator dari gelombang 1. Gelombang 1 seperti itu. Dia tidak merubah password. Kawannya tahu passwordnya. Dimasukkanlah oleh temannya ini yang jahil. Udah dimasukkan, diisilah asal-asalan tugas resuminya, diskusinya diisi asal-asalan, dinilai oleh dosen, nilainya buruk atau nilainya tidak tuntas. Yang punya akun melapor, Pak saya nggak ada buka LMS saya, tapi kok udah terkerjakan tugas saya. Nah, inilah untuk mengantisipasi hal itu, maka Bapak Ibu boleh merubah password. Dan untuk yang tidak bisa merubah password, tidak apa-apa. Pakai saja akun itu dengan catatan teman-teman Bapak Ibu ini orang-orang yang baik, tidak ada yang dengki, tidak ada yang masuk ke akun temannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, silakan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan. Berikutnya ada Mbak, saya mau bertanya, Bu. Silakan Pak. Saya Hairul Umam. Saya dari Min 1 Karimun. Oke. Ya. Silakan Pak. Yang saya tanyakan, Bu, kan per hari itu minimal 4 jam ya. Ya. Itu kemudian apakah ada ketentuan dalam waktu 24 jam itu sampai jam berapa ditutup begitu atau seperti apa untuk per harinya? Ada lagi Pak? Ya, itu saja pertanyaan saya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak Zul. Oke. Tadi sudah dijawab sebetulnya ya, Pak Hairul Umam. Ini pertanyaan dari Pak Ardiansah. Ya. Hampir sama pertanyaannya. Jadi mengenai waktu 4 jam itu, Bapak Ibu sekalian bisa jadi waktu penghitungan 1 hari itu 24 jam. Dan kalau Bapak Ibu tidak bisa pagi, boleh siang. Kalau tidak bisa siang, boleh malam. Tapi jika dosen menginstruksikan atau mendetailkan waktunya, Bapak Ibu tidak bisa membuat seperti yang saya katakan tadi. Silakan dengarkan dan patuhi instruksi dari dosen pengampuhnya. Jadi kalau Bapak Ibu memang urgen, silakan sampaikan ke dosennya atau sampaikan di grup kelas. Kalau tidak ada dosennya, nanti operator yang menyampaikan ke dosennya. Jadi Bapak Ibu, untuk grup kelas itu sebisa mungkin dosen bergabung di grup kelas. Tapi kalau tidak bisa bergabung, ya misalnya ada dosen yang ya udah kita melakukan pelaksanaan pembelajaran di LMS saja. Untuk apa grup WA? Intinya di grup WA itu ada
ibu-ibu sekelas dan ada operator kelas. Jadi misalnya dosen nyampaikan ke operator kelas, nanti akan saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Atau operator sampaikan di grup. Kalau Bapak Ibu kurang paham, tanyakan di grup. Nanti operator yang menyampaikan ke dosennya. Nanti feedback-nya akan kembali lagi di grup WA. Ya. Jadi itu pertanyaannya untuk Pak Khairul. Jawabannya untuk Pak Khairul. Selanjutnya 2 pertanyaan lagi lah. Baik, untuk 2 pertanyaan lagi, silakan. Ibu, Assalamualaikum. Ya, yang Ibu dulu, Ibu. Silakan Ibu, dengan Ibu siapa? Saya Yatini dari Kota Malang. Saya termasuk guru madrasah untuk tingkat MI. Pertanyaan saya begini, mungkin salah satu ketakutan sendiri ya, dari awal saya juga ikut gabung di komunitasnya Angkatan 1. Terus mereka sempat waktu mendekati bulan Juni sempat share bahwa kita itu ada yang share untuk Angkatan 2 untuk belajar masuk space. Nah, sampai saat itu saya mulai belajar dan kebetulan masuk sampai space berhasil. Yang ingin saya tanyakan begini, kan di situ ada waktu berjalan. Nah, saat saya mulai login masuk, terus membenahi profil, apa itu tidak termasuk saya menggunakan waktu yang bukan seharusnya? Maksudnya di situ kan tadi ada target 4 jam ya. Nah, terus ini saya lihat saya sudah menggunakan sekitar 15 menitan insya Allah waktu itu. 15 menit karena ada ketakutan sudah saya tutup kembali. Apakah ini berpengaruh untuk kami yang angkatan 2 dan kami sudah mulai masuk ke space gitu. Mungkin itu saja Pak Zulkarnain, saya cuma ya minta kepastian karena mungkin dibilang korupsi waktu belum waktunya. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak Jul, apakah waktu membenahi profil itu bisa dikatakan masuk dalam waktu pembelajaran? Saya menjawab sekalian memberikan himbauan ya ke Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pembelajaran atau pelaksanaan PPG kali ini, ya khususnya di gelombang kedua, kita di sini punya panitia, punya operator kelas, kemudian punya dosen pengampu, kita punya kontrak belajar, ya. Karena memang ini belum saya jelaskan, ya. Jadi tindakan yang sebelum saya jelaskan ini, ya kita maklumi. Tapi kalau setelah penjelasan ini, namun ada yang melanggar, tentunya ada konsekuensi. Kan kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk Ibu gelombang kedua, tapi masuk di grup Telegram gelombang 1. Ibu coba-coba pribadi pakai nomor akun atau page ID gitu ya. Oke. Jadi hal tersebut tidak masalah ya. Tidak menjadi apa namanya ya, berkontribusi ya dalam hal pembelajaran karena belum bisa membuka modul, hanya berupa perubahan profil. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, ini kan hari Sabtu ya, hari Sabtu. Setelah Zoom ini silahkan login ya. Login, silahkan lihat-lihat LMS-nya, kemudian perbaiki profil yang masih kosong, isi, yang salah diperbaiki. Tadi ada upload fotonya, lupai backgroundnya warna merah, guru masa backgroundnya warna biru fotonya. Dan nanti simpan. Setelah sudah semua selesai, ya keluar dari akun. Hari Senin pagi jam 7 buka lagi karena itu merupakan jadwal pertama atau hari pertama untuk modul 1 ya Bapak Ibu. Dan apabila di hari Senin itu atau sekarang ya, sekarang misalnya Bapak Ibu merubah profil, tapi jangan sampai ada niatan seperti ini Bapak Ibu. Ku penuhi aja lah 12 jam supaya di hari Senin, Selasa, Rabu, misalnya aku nggak panik. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi
dosennya nanti curiga atau operator ataupun panitia curiga ke Bapak Ibu, ini baru mulai kok udah 12 jam gitu. Jadi standarnya saja. Ketika sudah merubah profil, keluar dari akun, dan nanti kan panitia ataupun operator men-share ke Bapak Ibu video tutorial tentang pengoperasian LMS. Nanti bisalah Bapak Ibu pedomani betul-betul, lihat betul-betul supaya tidak ada kesilapan dalam pengerjaan tugas maupun diskusi yang disampaikan dosen atau diberikan dosen ke Bapak Ibu sekalian. Satu pertanyaan lagi, Ibu Moderator. Baik, tadi ada Bapak yang mau bertanya tadi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu Bu, dari Kabupaten Pasir Bu, Kalimantan Timur. Atas nama Abdurrahman Siddiq. Silakan Pak. Pak Jul, dengar Pak Jul. Yang ingin saya tanyakan Bu, berkaitan dengan tugas resume. Tadi kan bentuknya kan di PDF kan Bu ya. Apakah resume tersebut itu nanti bentuknya diketik atau ditulis Bu? Itu yang pertama Bu. Kemudian kedua tentang tugas diskusi ini, tadi saya lihat di kolom yang di-share oleh Pak Jul tadi ada bentuk komen. Apakah itu nanti bentuk chat atau lisan Bu diskusinya? Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jul. Langsung saya tanggapi ya Pak. Untuk tugas resume itu dikerjakan sesuai dengan format yang sudah disediakan di LMS. Jadi Bapak Ibu nanti disuruh mengunduh formatnya atau mendownload formatnya. Formatnya itu dalam bentuk Word. Maka Bapak Ibu ketik di situ. Kemudian Bapak Ibu save, bisa langsung ke bentuk PDF atau Bapak Ibu save dulu, kemudian di-convert atau dirubah ke PDF. Nanti PDF itu yang di-upload. Jadi tidak ada tulis tangan di sini Bapak Ibu. Ya. Sudah disediakan dan upload sesuai dengan ukuran file yang diminta. Ya, Bapak Ibu. Jadi jangan pula merubah format. Ya. Kalau formatnya sudah disediakan itu, maka kumpul dengan format seperti itu. Ya. Yang dimintakan bahasa Indonesia tuh. Nanti Bapak Ibu tulis bahasa Arab, nah itu di format namanya. Oke. Berikutnya mengenai diskusi. Untuk diskusi, dia sistemnya berbalasan chat atau berbalasan komentar. Tapi lain cerita, kalau ada dosen yang mau video conference. Walaupun video conference berlangsung antara Bapak Ibu dengan dosen, tetap penilaiannya di kolom komentar. Jadi nanti mungkin dosen melakukan video conference dan ada instruksi, misalnya gini. Setelah video conference ini selesai, mahasiswa diharapkan menulis nama dan ringkasan dari video conference kita selama 1 jam ke belakang ini. Maka Bapak Ibu tulislah chatnya atau tulislah komentarnya di diskusi. Karena tanpa Bapak Ibu menulis di diskusi, Bapak Ibu tidak mendapatkan nilai dalam diskusi. Kalau penilaiannya ada di atas komentar Bapak Ibu sekalian. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk lebih lanjutnya, ya, ini banyak nih pertanyaan kalau dilanjutkan satu persatu nih. Intinya, nanti di-share di grup Telegram mengenai panduan ataupun video tutorial mengenai pelaksanaan LMS. Jadi mungkin juga ada pertanyaan, kenapa kita harus Zoom?
Kenapa nggak videonya itu saja dikirim ke kami? Nah, tak kenal maka tak sayang, maka Zoom ini selain menyampaikan video tutorial, kita juga bisa berkenalan ataupun Bapak Ibu bisa mengetahui siapa itu ketua PPG, siapa Ibu sekretaris, siapa operatornya, dan siapa teman sekelasnya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekian saja dari saya untuk video tutorial. Hal-hal yang serasa kurang ataupun tidak bisa memuaskan Bapak Ibu, saya tekankan lagi, saya bukan alat pemuas ya. Jadi sampai di sini saja Bapak Ibu, semoga pertemuan kita di awal ini membawa berkah, membawa kesan yang manis ya Bapak Ibu. Di awal pembelajaran ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Zulkarnain, untuk Bapak Ibu mahasiswa PPG, untuk siswi ataupun madrasah, link absensi sudah di-share di kolom chat. Silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan nama dan identitas lainnya yang dibutuhkan dalam link tersebut. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada semuanya. Terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Terima kasih kepada Bapak Ketua PPG, kepada Ibu Sekretaris, dan seluruh panitia mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan selama kegiatan kita hari ini. Terima kasih pada Bapak Ibu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.